Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini sesuai dengan polling yang sudah saya buat di Instastory kemarin, bagaimana terkait dengan pengoptimalan faktor geopolitik dan geostrategi Indonesia untuk kemajuan pendidikan. Diulas apa jangan nih? Nah, hasil dari polling tersebut itu sekitar 90% menyatakan memilih untuk diulas, ya sisanya 10% memilih untuk tidak diulas. Nah, karena 90%-nya minta untuk diulas, maka kita ulas sama-sama. Ini juga tujuan dari pembuatan video atau pembahasan topik ini, tentunya harapannya ini sedikit membuka ya, memantik daya analisis kita, rasa penasaran kita apa sih tentang geopolitik, geostrategi, dan kaitannya juga dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi juga harapannya nanti mungkin bisa menjadi stimulus kepada teman-teman akademisi, utamanya di bidang pendidikan, baik itu di pendidikan yang spesifiknya ya, di bidang pendidikan kewarganegaraan maupun manajemen pendidikan, atau ya kalau ada program studi terkait dengan kebijakan pendidikan. Oke, adapun topik yang dibahas pada kesempatan kali ini itu ada faktor-faktor geopolitik yang berpengaruh bagi pendidikan, kemudian faktor-faktor geostrategi yang berpengaruh, lalu pengaruh hubungan internasional yang baik bagi pendidikan, dampaknya nanti, kemudian strategi pengoptimalan faktor geopolitik dan geostrategi, lalu investasi dalam infrastruktur pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan geopolitik, dan yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, teman-teman, di sini saya membuat ulasan itu berdasarkan beberapa referensi dari jurnal dan buku. Ini sudah saya cantumkan di sini. Silakan teman-teman kalau membutuhkan yang lebih dalam lagi, yang lebih komprehensif lagi, bisa dibaca di jurnal-jurnal atau buku-buku tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke apersepsi. Faktor geopolitik dan geostrategi itu memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, aksesibilitas dan hubungan dengan negara lain. Letak geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan di persimpangan jalur perdagangan internasional itu memberikan potensi yang besar dalam mengembangkan hubungan dan kerjasama pendidikan dengan negara-negara lain. Kemudian melalui kerjasama pendidikan bilateral atau multilateral, Indonesia dapat memperluas akses ke sumber daya pendidikan, teknologi dan praktik terbaik di negara-negara yang bermitra dengan Indonesia. Kemudian pembangunan kerjasama pendidikan dengan negara-negara tetangga itu juga dapat memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan budaya antar siswa dan pendidik. Teman-teman, kita tentu saja sudah mengetahui bahwa di tahun 2045 nanti ya, ini ada di gambar slide yang saya tampilkan, itu kita Indonesia, bangsa Indonesia itu menuju Indonesia Emas 2045, di mana 2045 itu adalah 100 tahun Indonesia merdeka, dan kita diberikan bonus demografi di mana angkatan kerjanya itu sedang tinggi-tingginya, ada di puncak dari di puncak dari kuantitas negara kita sendiri. Nah, ini perlu sama-sama semua stakeholder ya, baik itu di pendidikan, pemerintah, dan juga para akademisi, ini harus mulai satu jalur untuk menuju ke arah bagaimana dalam 2045 ini 100 tahun Indonesia merdeka, kita bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut. Salah satunya bagaimana cara kita untuk meningkatkan peradaban yang ada di satu bangsa,
Yaitu salah satu toolsnya ya dengan pendidikan. Nah, kemudian tadi aksesibilitas. Kemudian yang kedua, stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan di Indonesia juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan pendidikan yang berkelanjutan. Ini tadi kaitannya dengan geopolitik dan geostrategi ya. Kemudian masih di dalam stabilitas politik dan keamanan, lingkungan politik yang stabil juga memberikan keyakinan bagi investor dan lembaga pendidikan dalam melakukan investasi jangka panjang, pengembangan program dan peningkatan fasilitas pendidikan. Nah, ini juga perlu teman-teman akademisi analisa ya. Kenapa terkadang, tapi sekarang sudah cenderung mulai membaik. Kenapa terkadang para investor itu bukan hanya di pendidikan, itu kurang percaya untuk menginvestasikan untuk berinvestasi di Indonesia. Kalau hemat saya, berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan, mental atau lingkungan kerja, budaya kerja kita yang masih belum disiplin. Contohnya, masih banyak korupsi. Ketika ada anggaran-anggaran yang turun untuk investasi kepada Indonesia, itu misalkan umpamanya ada investasi 2 miliar dari negara tetangga, misalkan negara mitra. Nah, itu turunnya, realisasinya itu pasti dipotong-potong lagi. Bukan hanya korupsi sebenarnya, karena birokrasi kita juga yang terlalu berbelit-belit dan itu membutuhkan operasional yang banyak, sehingga realisasi anggarannya makin lama makin turun, makin lama makin mengecil. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang para investor itu berpikir berulang-ulang untuk investasi di negara kita. Nah, kemudian masih di stabilitas politik dan keamanan. Keamanan nasional yang terjaga juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para peserta didik, guru, dan tenaga pendidik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian poin yang selanjutnya adalah diplomasi dan hubungan internasional. Diplomasi yang efektif itu memperkuat kerjasama pendidikan dengan negara-negara lain dan membantu memperluas akses ke peluang pendidikan. Lalu melalui kemitraan bilateral dan multilateral, Indonesia dapat memperoleh bantuan teknis atau program beasiswa dan juga kesempatan pertukaran pelajar. Lalu hubungan internasional yang baik juga membuka pintu bagi Indonesia untuk terlibat dalam forum pendidikan internasional seperti konferensi, seminar, dan pertukaran best practice. Nanti hal-hal ini akan dijabarkan di topik berikutnya. Tapi yang perlu kita ketahui teman-teman, bahwa sebetulnya pemerintah kita ataupun pihak swasta ini sebetulnya sudah banyak akses-akses yang dibuka, baik itu untuk para peserta didik maupun para tenaga pendidik, untuk kita bertukar informasi dan pengetahuan di negara-negara mitra dengan negara-negara maju, bahkan tidak tanggung-tanggung. Nah, hal ini yang kurang adalah sosialisasi dan juga kemauan dari bangsa kitanya sendiri yang masih belum kuat untuk belajar. Padahal sudah dari segi apapun kita itu dianjurkan untuk belajarlah mencari ilmu, kemudian mencari pengalaman, ya sejauh-jauhnya semaksimal mungkin. Bahkan ada pepatah yang mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Nah, itu yang falsafah itu yang masih belum mendarah daging di bangsa ini. Jadi itu yang perlu ditingkatkan. Jadi tidak perlu menyalahkan salah satu pihak saja, pemerintah misalnya. Nah, kitanya sendiri juga, kita sudah ada kemauan belum untuk itu? Sudah ada upaya belum untuk mempertajam, untuk memperluas hasanah keilmuan yang ada di diri kita sendiri? Kemudian pengaruh regional dan global. Dalam konteks geopolitik dan geostrategi, Indonesia itu punya peran yang signifikan dalam forum regional seperti ASEAN, APEC, dan organisasi pendidikan internasional. Kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu kita memimpin dalam G20. Nah, di dalam G20 itu ternyata banyak sekali hal yang
menjadi manfaat untuk bangsa ini. Mata internasional terhadap kita juga mulai terbangun menjadi positif, dan itu yang perlu kita manfaatkan. Kemudian kita juga sekarang menjadi bangsa Indonesia ini, negara Indonesia menjadi ketua dalam konferensi ASEAN. Nah, ini juga perlu dimanfaatkan dengan baik, khususnya dalam sektor pendidikan. Kemudian keikutsertaan aktif dalam kerjasama regional dan perjanjian bilateral memungkinkan Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan, mengadopsi model pendidikan yang terbaik, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Lalu peran Indonesia dalam geopolitik dan geostrategi global juga membuka peluang untuk meningkatkan reputasi pendidikan tinggi, menarik siswa internasional, dan memperluas jejaring akademik. Lalu kemudian geopolitik dan geostrategi itu ini mengacu pada interaksi antara faktor geografis, politik, dan ekonomi dalam konteks negara. Teman-teman, bagi yang belum mengetahui apa itu geopolitik dan geostrategi, di sini akan saya ulas sedikit gambaran umumnya terkait dengan geopolitik dan geostrategi tersebut. Nah, apa itu geopolitik? Geopolitik adalah studi tentang interaksi antara faktor geografis dengan politik dan hubungan internasional. Faktor geografis itu meliputi lokasi geografis suatu negara, topografi, akses ke laut, sungai, dan sumber daya alam. Geopolitik menganggap bahwa karakteristik geografis ini memiliki dampak besar terhadap politik dan hubungan antar negara, termasuk keamanan, perdagangan, dan pengaruh global. Juga tentang pendidikan. Kemudian contoh penerapan geopolitik. Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan strategis di persimpangan jalur perdagangan internasional. Itu memberikan potensi besar dalam meningkatkan perdagangan, diplomasi, dan kerjasama regional. Kemudian apa itu geostrategi? Geostrategi adalah konsep yang terkait dengan bagaimana negara menggunakan faktor geografisnya dan sumber daya alamnya untuk mencapai tujuan kebijakan politik dan strategis bangsa tersebut. Geostrategi mencakup perencanaan dan implementasi strategi politik, militer, dan ekonomi berdasarkan pertimbangan geografis. Nah, bagaimana contoh penerapan geostrategi? Indonesia dengan letak geografisnya sebagai negara maritim yang memiliki banyak pulau mengadopsi strategi pertahanan maritim yang kuat untuk melindungi wilayah, perairan, dan sumber daya alamnya. Nah, itulah ulasan umum terkait geopolitik dan geostrategi, sehingga nanti kita di pembahasan berikutnya bisa nyambung nih. Kemudian bagaimana faktor-faktor geopolitik yang berpengaruh? Yang pertama, letak geografis. Indonesia itu terletak strategis di persimpangan jalur perdagangan internasional, tadi sudah dijelaskan. Kemudian potensi kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam pendidikan. Nah, ini juga mengundang kritik ya bagi saya pribadi. Kerjasama pendidikan terutama. Dulu para guru besar yang ada di kampus saya mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia itu, para beliau bercerita bahwasannya dulu negara Malaysia itu mereka berguru dan mengkaji tentang kajian pendidikan itu di Indonesia. Kemudian sekarang justru terbalik nih. Kita ketinggalan dalam bidang pendidikan dengan mereka, dengan Malaysia. Nah, ini kenapa nih? Apa yang salah? Apa yang keliru yang menghambat pertumbuhan kemajuan pendidikan kita yang tadinya negara lain, pada hal ini Malaysia, berguru kepada kita, sekarang mereka berkembang jauh lebih cepat daripada kita. Itu menjadi salah satu hal yang perlu kita diskusikan dan analisis bersama. Kemudian faktor-faktor geostrategis yang berpengaruh. Tadi juga sudah saya jelaskan sepintas ya.
Stabilitas politik dan keamanan. Kondisi politik dan keamanan yang stabil mempengaruhi investasi pendidikan. Bukan hanya di pendidikan. Kalau negaranya itu stabil, kalau negaranya itu dirasa aman, kalau sumber daya manusia yang mengelola investasi asingnya itu bisa disiplin, bisa terpercaya, amanah, daya serap dari investasinya itu bisa tinggi, maka investor tidak akan ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian stabilitas politik dan keamanan juga itu mendorong kerjasama dan pertukaran pelajar dengan negara-negara mitra. Pertukaran pelajar dengan negara-negara mitra atau sebetulnya untuk di SMK dan di perguruan tinggi ini sudah mulai marak, baik itu yang dinaungi oleh pemerintah maupun swasta, seperti pemagangan ke luar negeri. Pemagangan ke luar negeri ini tentunya sangat bermanfaat untuk untuk kemajuan sumber daya manusia, terutama nanti di sana kan isinya ada transfer of technology dan transfer of knowledge. Jadi kita belajar ke negara mitra yang mereka penerapan teknologinya atau aspek-aspek dalam produksinya lebih maju daripada kita bisa serap ilmunya di sana, bisa serap pengalamannya di sana. Lalu ketika kita kembali ke Indonesia, kita bisa manfaatkan itu di negara sendiri, di bangsa sendiri. Sehingga banyak sekali manfaat yang bisa diambil, diraih dari kerjasama melakukan pertukaran pelajar dan juga mungkin spesifiknya pemagangan ke luar negeri dengan negara-negara mitra. Kemudian di Indonesia ini kita diuntungkan dengan hubungan internasional yang baik. Adapun hubungan internasional yang baik itu poinnya adalah diplomasi yang efektif, memperkuat kerjasama pendidikan dengan negara-negara lain, membuka peluang beasiswa dan program pertukaran untuk siswa Indonesia. Nah, teman-teman, kita sekali lagi kita diuntungkan dengan kita punya falsafah bernegara yang firm, yang sangat baik dari founding fathers kita, yang diwarisi dari founding fathers kita, di mana kita ini dari segi politik kita non-blok, tidak ke kiri tidak ke kanan. Kemudian cara bernegara kita itu tidak ekspansif, tidak juga istilahnya kalau lebih mudah itu kita tidak perlu tidak punya keinginan, tidak punya hasrat untuk menjajah negara lain, untuk mengambil sumber dayanya, misalnya untuk mengambil hal-hal yang ada di negara lain untuk kepentingan negara sendiri. Politik luar negeri kita itu politik bebas aktif. Kita tidak memilih blok kanan blok kiri, kemudian kita juga tidak mengganggu negara lain. Kita juga punya prinsip satu kawan terlalu sedikit, 1000 kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Hal ini juga mendorong stabilitas keamanan dan pertahanan, sehingga segala aspek yang ada di negara ini kita bernegara dengan aman dan damai. Tinggal kitanya aja nih, tinggal kedisiplinan, kemauan yang keras, dan juga kerjasama dari berbagai sektor, berbagai stakeholder untuk satu tujuan, memajukan negara Indonesia, terutama untuk Indonesia Emas 2045. Kemudian strategi mengoptimalkan faktor geopolitik dan geostrategi. Tadi sudah disampaikan juga bisa dilakukan peningkatan kerjasama regional. Ini juga sudah dilakukan oleh negara kita. Tadi juga tentang beasiswa ya, sebetulnya beasiswa ke negara lain itu sebetulnya sudah mulai banyak. Contohnya LPDP, beasiswa Kemenkeu. Kemudian banyak beasiswa swasta juga, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Kita ini sekarang berkehidupan itu sebetulnya cenderung lebih mudah dibandingkan sebelum era teknologi. Informasi sudah tersebar luas di mana-mana, tinggal kita cari. Yang penting adalah sekarang yang paling utama adalah kemauan dari yang mau belajarnya. Mau nggak nih belajar, mau nggak nih mempersiapkan untuk kita mencari ilmu ke luar negeri misalnya, atau di dalam negeri, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dari negara maupun kerjasama dengan pihak swasta.
Kemudian memperkuat hubungan pendidikan dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Lalu mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman melalui program pertukaran pelajar. Nah, itu juga sudah ada ya, sudah dilaksanakan oleh ASEAN, oleh negara-negara ASEAN. Bahkan ASEAN itu kan sudah punya program MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, itu sebenarnya implikasinya atau dampaknya ke hal-hal lain, terutama di pendidikan juga sangat bagus. Kita mau belajar studi banding ke Thailand misalkan, atau ke Malaysia, Singapura, itu sudah sangat terbuka. Tinggal kita cari saja, kalau misalkan kita ada kendala dengan biaya, cari mana yang bisa kita akses beasiswanya, baik itu dari pemerintah maupun swasta. Kemudian investasi dalam infrastruktur pendidikan, membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah yang strategis. Ini juga bisa kita cermati seperti ini. Indonesia itu kan negara kepulauan dan pemerataan pembangunannya itu belum terlalu optimal. Nah, ini juga perlu kita sama-sama, baik itu pengelola pendidikan maupun pemerintah, untuk memperhatikan hal tersebut. Infrastruktur pendidikan yang ada di remote area itu perlu ditingkatkan. Jadi wilayah-wilayah yang tertinggal bisa disebut wilayah-wilayah 3T ya, tertinggal, terluar, apalagi itu satu lagi T-nya tuh. Ini PR lah buat saya ya. Jadi itu perlu ditingkatkan. Kenapa? Untuk pemerataan pembangunan. Untuk membangun satu peradaban itu, contohnya misalnya di timur, di Papua. Di sana bukan hanya infrastruktur yang harus dibangun, bukan hanya ekonomi yang harus dibangun, tapi pendidikan juga utama untuk diberikan kepada mereka di sana. Kenapa? Karena ketika mereka nanti diberikan infrastruktur, ketika mereka diberikan misalkan anggaran yang besar, tapi mereka belum mengetahui bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara memanfaatkannya, itu kan jadi soal juga. Artinya nanti akan sia-sia juga. Bukan hanya di Papua, di wilayah-wilayah lain yang tertinggal, yang masyarakatnya tertinggal, yang pendidikannya tertinggal, itu menjadi hal yang harus dikonsentrasikan bagi kita semua, baik itu pemerintah maupun swasta dengan bekerja sama. Kemudian memastikan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Tadi ya, fungsinya supaya pemerataan pembangunan dan pengetahuan, utamanya dalam bidang pendidikan. Karena percuma saja ketika punya infrastruktur dan sumber daya lain yang besar tapi tidak bisa mengelolanya, itu nanti akan jadi mubazir jatuhnya. Kemudian pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan geopolitik. Mengintegrasikan geopolitik dan geostrategi di dalam kurikulum sendiri itu penting. Karena apa? Ini juga ada beberapa contoh kebijakan yang menurut saya pribadi itu menjadi tanda tanya. Sebenarnya seperti wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan. Kalau dulu itu di perguruan tinggi ada, sebelum mereka mengakses fasilitas pendidikan ya dan pembelajaran, itu ada program pendidikan P4, pendidikan Pancasila. Pokoknya yang terkait dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, itu calon mahasiswa di drill dulu. Sehingga mahasiswa itu tahu tentang wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan Indonesia. Sehingga tahu jati diri negara ini, arah politik negara ini, arah berbangsa dan bernegara-negara ini. Dan juga ini penting karena suatu saat para mahasiswa ini output pendidikannya itu kan mereka kan menjadi pemimpin. Bagaimana nanti pemimpin kalau mereka tidak tahu jati diri negaranya? Bagaimana pemimpin tidak tahu profil dan identitas negaranya? Ini kan menjadi berbahaya. Jadinya nanti mungkin kita akan jadi krisis identitas karena kebijakan yang dibangun itu tidak berlandaskan dengan
pondasi-pondasi yang sudah dibangun para founding fathers kita dan jati diri kita. Kemudian apa yang perlu diperoleh dari kurikulum atau apa yang perlu disisipkan dalam kurikulum? Yang pertama, pemahaman tentang konteks global. Peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan internasional, kepentingan nasional, dan peran Indonesia dalam konteks geopolitik global. Lalu kemudian mereka akan belajar tentang isu-isu global yang mempengaruhi negara-negara tetangga dan bagaimana Indonesia harus meresponnya. Kemudian yang kedua, kesadaran akan keberagaman budaya dan perspektif. Melalui pengajaran geopolitik dan geostrategi, peserta didik kita itu baik siswa maupun mahasiswa akan menjadi lebih peka terhadap perbedaan budaya, keyakinan, dan nilai-nilai di berbagai negara. Lalu ini akan membantu mereka mengembangkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam konteks global yang semakin terconnecting. Lalu kemudian yang selanjutnya, kemampuan menyisipkan, kemampuan analisa dan pemecahan masalah. Menggunakan pendekatan geopolitik dan geostrategi dalam pembelajaran, ini akan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang kritis. Lalu mereka akan belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor geopolitik yang mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik, serta mencari solusi yang efektif dalam konteks kompleksitas global. Lalu, keterampilan diplomasi dan negosiasi. Studi tentang geopolitik dan geostrategi itu akan membantu peserta didik memahami proses diplomasi, hubungan internasional, dan pentingnya negosiasi dalam konteks hubungan antar negara. Lalu mereka akan mengembangkan keterampilan diplomasi, negosiasi, dan kerjasama yang penting untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang melibatkan negara-negara tetangga. Lalu yang kelima, menyisipkan juga kesadaran akan tantangan global. Mengintegrasikan geopolitik dan geostrategi dalam kurikulum pendidikan itu akan membantu siswa memahami tentang global seperti perubahan iklim, perdagangan internasional, migrasi, dan keamanan. Lalu mereka akan belajar tentang hubungan antara faktor-faktor geopolitik dengan isu-isu ini dan bagaimana Indonesia dapat berkontribusi dalam mencari solusi bersama. Nah, adapun bukan hanya bisa di hal-hal tersebut itu bisa disisipkan ke materi-materi atau pelajaran-pelajaran seperti PKN, kemudian sejarah, kemudian antropologi, kemudian juga bisa disisipkan di ekstrakurikuler. Misalnya, ini juga kerjasama juga sudah mulai terbuka nih untuk internasional. Ada namanya model United Nation. Jadi di situ para pemuda yang ada di negara di seluruh dunia itu bagaimana mereka mensimulasikan sidang yang ada di PBB, yang ada di United Nation. Itu bisa siapa saja bisa mengakses itu, siapa saja bisa mengikuti itu sehingga punya wawasan internasional yang luas dan bisa berbaur dengan negara-negara lain. Kemudian juga ada, kalau di ASEAN ada ASEAN Youth Leader, itu pun bisa kita ikuti sebetulnya. Tinggal kita cari saja bagaimana cara registrasi dan apa yang perlu disiapkan. Itu kita bisa mengikuti event-event tersebut. Nah, hal ini penting bagi kita untuk bagi peserta didik kita supaya punya wawasan yang luas tentang geopolitik, geostrategi, minimalnya tahu perbedaan antar bangsa-bangsa, perbedaan, kemudian juga cara pandang mereka terhadap bernegara, terhadap dunia, sehingga kita bisa bertoleransi dan nantinya kerjasama apa yang bisa kita lakukan. Ini kan bagus, terutama dalam sisi internalnya aja dulu. Wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, itu juga perlu dipupuk, karena gini, para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia, baik itu bupati, wali kota, kemudian menteri, kemudian kalau untuk di militer dan di kepolisian dari pangkat kolonel
ke pangkat bintang 1 itu melalui pendidikan Lemhanas dulu. Nah, menurut hemat saya itu jangan hanya diberikan kepada para calon pemimpin yang akan menjabat, tapi di generasi mudanya, di mahasiswanya, alangkah lebih baiknya kajian-kajian seperti itu juga perlu diinternalisasikan. Ini juga mencegah paham-paham radikalisme, paham-paham yang menyimpang dari falsafah bernegara kita, Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu terjadi penyimpangan dari sejak dini, dari sejak muda. Kan ini menjadi pondasi dan juga modal yang kurang baik ketika nanti para mahasiswa output pendidikan yang ada di perguruan tinggi maupun di sekolah menengah, mereka menjadi pemimpin di masyarakat, menjadi pemimpin bangsa ini. Itu kan akan menjadi berbahaya. Sehingga hal-hal tersebut perlu kembali diinternalisasikan. Nah, kemudian di sini ada pengembangan sumber daya manusia juga. Meningkatkan kualitas pendidikan guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Nah, ini juga kelihatannya belum ada ya. Sebenarnya dari untuk nasional itu sudah banyak program terkait dengan bagaimana peningkatan profesionalitas guru melalui PPG dan lain-lain. Kemudian yang belum adalah bagaimana guru-guru kita itu bisa melakukan magang misalnya ke luar negeri. Gak usah jauh-jauh dulu lah, misalkan ke Amerika, ke Cina, ke Jepang. Coba aja dulu di ASEAN ini. Bagaimana guru-guru kita bisa survive, bisa mengambil pelajaran, mengambil pengalaman di negara-negara ASEAN tersebut. Sehingga hazanah keilmuan dari para pendidik kita itu bisa meningkat. Sekarang kan yang paling banyak itu pertukaran peserta didiknya. Nah, ini juga menarik nih untuk bisa digarap. Bagaimana terkait dengan para pendidiknya. Bisakah tidak kita mengajar ke luar negeri? Nah, itu kan kalau untuk pendidikan tinggi kan mungkin sudah guru besar dari Indonesia umpamanya atau dosen-dosen dari Indonesia itu mengajar di Malaysia misalkan, mengajar di Thailand misalkan. Kenapa guru kita juga tidak untuk itu? Apalagi sekarang kita dimudahkan dengan teknologi, pembelajaran bisa daring dan sebagainya. Nah, kemudian itulah teman-teman terkait dengan geopolitik dan geostrategi untuk pendidikan di Indonesia. Kesimpulannya adalah mengoptimalkan faktor geopolitik dan geostrategi Indonesia penting untuk kemajuan pendidikan. Lalu kerjasama regional, investasi di infrastruktur, kurikulum yang relevan, dan pengembangan sumber daya manusia itu merupakan langkah-langkah kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di pembahasan berikutnya. Nah, ini juga teman-teman bisa komen ya di bawah. Kira-kira apa yang masih belum jelas, kemudian apa yang perlu diperdalam, kemudian topik apa yang barangkali bisa kita bahas sama-sama. Atau kalau ada teman-teman yang mau membuat istilahnya ulasan kembali tentang topik ini, itu saya persilahkan. Bisa itu sanggahan maupun tambahan referensi barangkali, atau memperdalam poin-poin yang ada di sini, itu saya persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.